Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Utaminingrum dari kelas R8D dengan PM 202215500157. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi di video interaktif tentang konsep asal mula kehidupan di bumi yang dimana menelusuri jejak awal eksistensi di planet bumi. Selanjutnya, apa itu kehidupan? Di mana kita akan memahami batasan fundamental antara materi abiotik atau benda mati dan organisme biotik melalui karakteristik biologis yang kompleks. Masuk ke teori pertama, ada teori klasik atau abiogenesis. Di sini menjelaskan dua, ada yang pertama generatio spontanea dan yang kedua ada observasi sederhana. Di sini generatio spontanea Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, beliau berkeyakinan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati jika terdapat daya hidup atau vital force. Sedangkan observasi sederhana, pandangan ini didasarkan pada pengamatan kasat mata atau belatung muncul dari daging busuk, cacing dari tanah, atau katak yang lahir dari lumpur sungai. Selanjutnya ada tantangan bagi abiogenesis. Nah, di sini sebelah kiri ada contoh foto-fotonya. Nah, di sini menjelaskan bahwa eksperimen Francesco Redi, di mana pada abad ke-17, Redi itu membuktikan bahwa belatung itu tidak muncul dari daging yang ditutup rapat. Belatung hanya ada jika lalat bisa hinggap dan bertelur pada daging tersebut. Selanjutnya, Lazzaro Spallanzani kemudian memperkuat gagasan ini dengan merebus kaldu dalam wadah tertutup untuk membuktikan bahwa mikroba itu tidak muncul secara spontan. Selanjutnya ada kemenangan biogenesis. Nah, di sini Louis Pasteur itu menggunakan labu leher angsa. Pasteur membuktikan bahwa mikroba berasal dari partikel udara, bukan dari kaldu itu sendiri. Jadi, eksperimen ini itu mematikan teori abiogenesis klasik. Di sini juga ada bahasa lain, omnia vivum ex vivo. Jadi semua kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, di sebelah kanan ada gambarnya juga. Selanjutnya, kalau kita sudah masuk ke teori klasik, di sini menjelaskan teori evolusi kimia. Di sini ada 3, hipotesis Oparin, energi purba, dan primordial soup. Nah, hipotesis Oparin itu atmosfer purba kaya akan metana, amonia, dan hidrogen yang beraksi membentuk molekul organik sederhana. Energi purba itu ada petir dan radiasi UV matahari bertindak sebagai katalis energi untuk memicu ikatan kimia awal di lautan. Yang terakhir ada primordial soup atau lautan itu menjadi subpurba, tempat akumulasi zat organik yang lambat laun membentuk sel pertama. Saja di sini ada eksperimen Miller-Urey. Jadi ada bukti laboratoriumnya pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey itu mensimulasikan kondisi bumi purba dalam perangkat kaca tertutup. Jadi selama 1 minggu itu mereka menemukan pembentukan asam amino, terus ada unit dasar protein yang membuktikan bahwa bahan kehidupan itu bisa berbentuk dari zat anorganik. Nah, di sini ada Miller-Urey eksperimennya, sebelah kanan gambarnya bisa kalian lihat. Selanjutnya ada hipotesis alternatif. Ada 3 teman-teman, ada panspermia, hidrotermal, dan dunia RNA. Jadi panspermia itu kehidupan atau benih organik dibawa oleh asteroid dari luar angkasa. Kalau hidrotermal, itu kehidupan dimulai di ventilasi panas dasar laut yang kaya mineral. Yang terakhir ada dunia RNA. Jadi molekul RNA itu bertindak sebagai pembawa informasi dan katalis pertama. Nah, itu ada gambar masing-masing untuk menjelaskan. Selanjutnya ada tren evolusi molekuler. Ini ada bagan atom,
terus monomer, polimer, protabion, sel hidup. Di sini tuh visualisasi, jadi ada transisinya bertahap dari materi inorganik sederhana itu menuju sistem biologis yang terorganisir. Jadi dari atom ke sel hidup itu semakin meningkat. Selanjutnya ada bukti fosil tertua, di mana kurang lebih 3,5 miliar tahun lalu ada yang namanya stromatolith, di mana penemuan itu struktur batuan berlapis yang dibentuk oleh aktivitas koloni mikroba atau bisa disebut dengan cyanobacteria. Itu di Australia menjadi bukti konkret tertua kehadiran kehidupan yang terorganisir. Selanjutnya ini ada garis waktu evolusi awal teman-teman dari 4,5 miliar, 4 miliar, 3,8 miliar, 3,5 miliar. Di sini tuh menjelaskan kalau yang dari 4, miliar itu pembentukan bumi dan tata surya. Berarti sudah lama banget teman-teman. Dan yang 4,0 miliar itu terbentuknya samudra dan molekul organik. Yang 3,8 miliar munculnya protosel dan replika awal. Dan yang terakhir 3,5 miliar ada fosil sel prokaryotik pertama. Jadi seperti itu penjelasan konsep asal mula kehidupan di bumi teman-teman. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kalian bisa komen di bawah untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.